Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Supono SPD MPD, kepada yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta seminar hasil laporan orientasi, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan karunia-Nya. Ini kita dapat dikumpulkan pada hari ini, yaitu pada seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah angkatan 1 yang akan kita ikuti bersama-sama. Kepada peserta seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah angkatan 1, Ibu Arista Ismahartati SPD, kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini saya akan memaparkan hasil dari orientasi saya bertepatan dengan kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, tempatnya di unit kerja kita semua di SMP Negeri 2 Surakarta. Baik, hal yang saya angkat di pemaparan kali ini adalah program RTS atau Remaja Teman Sebaya untuk meningkatkan gaya hidup sehat di SMP Negeri 2 Surakarta. Untuk latar belakangnya, orientasi P3K dilakukan oleh instansi pemerintah yang pelaksanaannya berdasarkan pada kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh LAN atau Lembaga Administrasi Negara. Orientasi P3K tidak termasuk bentuk pelaksanaan pengembangan kompetensi. Orientasi dilakukan sesuai kebutuhan instansi pemerintah paling lambat 1 bulan terhitung sejak diangkat pertama kali sebagai P3K, dan orientasi ini dilaksanakan hanya untuk 1 kali sepanjang berstatus sebagai P3K. Untuk maksud dan tujuan diadakannya orientasi itu, yang pertama, maksud pelaksanaan orientasi adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Dan selanjutnya ada tujuan pelaksanaan orientasi, yaitu peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang selanjutnya, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Untuk rencana hasil kerja P3K dalam kegiatan orientasi, saya terdapat isu yang diangkat, yaitu siswa lebih sering dengan sengaja atau secara sengaja mengabaikan kondisi dirinya sendiri. Maka perlu adanya peningkatan gaya hidup sehat oleh siswa itu sendiri sebagai teman sebaya di SMP Negeri 2 Surakarta. Untuk gagasan yang diangkat, program RTS atau Remaja Teman Sebaya ini untuk meningkatkan gaya hidup sehat siswa SMP Negeri 2 Kota Surakarta. Untuk selanjutnya ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah persiapan awal. Tahapannya yaitu ada pembekalan guru pendamping bagi pendidik sebaya untuk membentuk agen-agen perubahan remaja dalam bentuk pelatihan. Pada hal ini yang sudah dilakukan di SMP Negeri 2 yaitu bekerja sama dengan BNN. Kenapa bekerja sama dengan BNN? Yang pertama, karena untuk kesehatan remaja itu salah satunya yang berbahaya itu jangan sampai anak-anak SMP seusia
remaja SMP itu mengenal yang namanya narkoba. Jadi itu yang pertama, sekolah mendapatkan pendampingan atau pembekalan oleh BNN, dalam hal ini dari BNN Kota Surakarta yang bekerja sama dengan SMP Negeri 2 Surakarta. Untuk hasilnya, sebagai peer educators atau peran siswa tersebut terhadap teman sebayanya pada remaja teman sebaya, dan sebagai role model atau contoh yang baik bagi teman-temannya yang lain di lingkungan pertemanan di sekolah. Dalam hal ini diharapkan P3K dapat melaksanakan nilai berakhlak, di antaranya kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis, harmonis, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Untuk proses pendampingan, ada beberapa tahapan kegiatan, yaitu yang pertama, siswa bisa menjadi contoh atau role model melalui pelatihan terlebih dahulu. Nah, setelah Bapak Ibu guru yang ditunjuk sebagai guru pendamping yang mendapatkan pembekalan oleh dalam hal ini yang sudah bekerja sama adalah BNN. Contohnya itu, setelah itu siswa-siswa yang dipilih oleh sekolah juga mendapatkan pelatihan. Untuk yang selanjutnya, siswa mampu mengajak kepada kebaikan. Ini difokuskan bukan hanya kesehatan remaja yang dalam tanda kutip mengenal hal-hal yang berbahaya atau dalam pencegahan, tidak, tapi untuk memberikan contoh kepada teman yang lain apabila teman-teman yang lain itu mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Karena di SMP Negeri 2 Surakarta itu banyak sekali siswa-siswi yang mempunyai latar belakang yang berbeda, artinya mereka siswa-siswi yang heterogen. Apalagi di Kota Surakarta ini berangkat dari latar belakang keluarga yang berbeda itu menimbulkan karakter atau pembawaan siswa juga yang berbeda-beda. Yang selanjutnya, siswa sebagai remaja mampu menempatkan diri dan membantu memecahkan persoalan tanpa diminta. Jadi yang diharapkan adalah ketika di sekolah mengetahui temannya ada masalah atau ada problem, tidak usah diminta, mereka dengan secara sukarela atau rela menolong dengan ikhlas temannya apa yang dibutuhkan oleh temannya, seperti itu. Untuk hasilnya, siswa yang dilatih memiliki kesiapan mampu menumbuhkan kepercayaan diri dalam bersosialisasi sehingga akan memperkuat citra positif. Ini yang bisa dilakukan, contohnya seperti sekolah sudah ada OSIS, dari siswa-siswi OSIS itu memberikan contoh yang baik untuk teman-temannya, dan ini bisa memperkuat citra positif. Untuk realisasi akhir, program RTS dilaksanakan secara bertahap setelah pelaksanaan orientasi P3K selesai. Diharapkan semua kelas ini sudah terpasang tata tertib, karena pada dasarnya pelaksanaan program RTS ini berdasarkan pada poin penting dari tata tertib. Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa di dalam tata tertib itu ada beberapa aturan atau poin penting. Contohnya, untuk yang pertama, datang tepat waktu. Dari situ kita bisa menarik seperti ke belakang, menarik ke belakang anak-anak yang datangnya kurang bisa on time atau tidak tepat waktu. Biasanya itu malamnya sesama teman-temannya itu ada yang namanya mabar atau main bareng, ada yang namanya game online. Itu tidak bisa dimainkan sendiri karena harus ada lawannya. Itu biasanya dimainkan oleh dengan teman-temannya, seperti itu. Nah, dari situ bermain sampai malam
bisa menimbulkan jam tidurnya molor seperti itu nggih. Dan itu mengakibatkan ketika bangun pagi itu kesiangan dan akhirnya datang ke sekolah terlambat. Itu contohnya. Yang kedua, di SMP Negeri 2 Surakarta ini sudah ada indikasi beberapa anak yang mencoba dengan rokok. Kemudian ada juga yang dengan vape. Jadi itu diharapkan dari program RTS ini bisa memberikan edukasi kepada teman-temannya bahwa jangan sampai terjerumus kepada yang demikian. Seperti itu. Untuk kesimpulan, dengan adanya program penerapan RTS atau remaja teman sebaya ini dapat meningkatkan gaya hidup sehat dengan memastikan bahwa peran siswa sebagai fasilitator teman sebaya benar-benar dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan efektif. Ya, ini contohnya realisasinya dari kerjasama dengan BNN, Bapak Ibu, ada pembekalan guru pendamping dan yang sudah dilaksanakan adalah siswa untuk persiapan menempel tata tertib. Ini tata tertibnya masih disusun kembali karena belum fix ya, belum ada yang ditempel di kelas seperti itu. Baik, seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Arista Isma atas paparan yang telah diberikan. Selanjutnya adalah pemberian pertanyaan dan tanggapan kepada Bapak Supono selaku mentor dan juga kepala sekolah. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Temuan sudah memberikan paparan dengan judul program RTS Remaja Teman Sebaya untuk peningkatan gaya hidup sehat di SMP Negeri 2 Kota Surakarta. Istilah RTS ini memang banyak sekali singkatan-singkatan. Yang saya ingin tanyakan di latar belakang pembentukan RTS tadi kaitannya dengan gaya hidup sehat. Ada pernyataan tadi beberapa anak atau yang ada di sekolah ini, anak mengabaikan dirinya sendiri. Tadi mohon dijelaskan yang dimaksud mengabaikan diri sendiri itu seperti apa bentuknya. Kemudian berkaitan dengan RTS sendiri itu bentuk realnya itu seperti apa? Apa bentuk sejenis duta remaja, gaya hidup sehat dan sebagainya? Tolong diilustrasikan. Kemudian gaya hidup sehat di SMP 2 Surakarta yang tadi belum tergambarkan. Saya cuma ingin tanya indikator-indikator atau bentuk-bentuk gaya hidup sehat di sekolah itu seperti apa di SMP 2. Ya, matur nuwun. Slide pertama. Terus.
Baik, Bapak. Saya mengambil atau mengangkat isu ini, yaitu siswa lebih sering dengan sengaja mengabaikan kondisi dirinya sendiri. Ini dengan contoh seperti ini. Anak-anak itu sudah tahu bahwa yang pertama, kalau main game bersama teman-temannya itu sampai malam, itu otomatis waktu istirahatnya berkurang atau ya tidak sehat untuk dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian ketika di sekolah, kalau malamnya kurang istirahat, pasti juga mengantuk, tidak fokus dengan pelajaran, kemudian tidak semangat untuk mengikuti pelajaran, yang ada malas. Seperti itu, Bapak. Itu yang ada real di sekolah di SMP Negeri 2 Surakarta. Jadi dengan sengaja anak-anak itu ingin bermain game itu seru-seruan di rumah, tapi tidak memikirkan besoknya seperti apa. Itu anak-anak sadar seperti itu. Kemudian bentuk real dari RTS yang di sekolah tadi seperti apa? Bentuk real. untuk bentuk real yang ada di sekolah ini sudah ada sebenarnya dalam beberapa kasus. Anak-anak, saya ambil contohnya dalam hal merokok nih, sudah tahu merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Temannya ada yang mencoba merokok, walaupun itu dilakukan di luar sekolah. Mohon maaf, di luar sekolah itu ada tempat parkir kendaraan, biasanya dicobanya di luar sekolah seperti itu. Dan teman-teman yang ada di lokasi yang sama itu juga sebenarnya sudah memberitahu kalau kamu nyoba ini kamu bisa ketagihan. Kalau sudah ketagihan, kamu bisa jadi tidak bisa menahan untuk lepas dari situ. Jadi tetap ingin mencoba kembali seperti itu. Nah, ada juga yang selain rokok itu kurangnya di pergaulan di lingkungan rumah itu, Bapak. Kalau di luar sekolah, misalnya teman-temannya di lingkungan rumah itu ada kegiatan di musola ataupun sholat, setelah itu masih ada kegiatan nongkrong. Nah, kegiatan nongkrong itu juga dimanfaatkan untuk mencoba hal-hal yang tidak baik. Contohnya salah satunya untuk mencoba untuk merokok, untuk bermain game dan lain sebagainya. Nanti efeknya atau dampaknya juga ke siswa tersebut. Anak-anak yang ikut dalam circle-nya atau kelompok itu berlanjut ke sekolah, nanti di sekolah juga menimbulkan kelompok-kelompok yang tidak baik juga. Jadi seperti itu kenyataannya. Oke, gini maksud saya. Jadi itu kan misalnya program RTS. RTS itu sendiri itu singkatannya itu. Image saya, bayangan saya itu pendidikan bikin suatu kelompok remaja. Karena ada program RTS itu. Nah, pertanyaan kalau itu saya yang ingin kita gambarkan itu ada kumpulan, ada program yang untuk meningkatkan gaya hidup sehat. Apa itu benar atau salah? Yang saya bayangkan itu. Gini, pesakit saya ternyata bikin kelompok anak sebagai agen perubahan untuk peningkatan gaya hidup sehat siswa itu. Bayangan saya gitu. Nah, itu salah apa benar itu? Oke. Baik, untuk itu Pak Pono, yang pertama dilakukan adalah pembekalan dulu untuk Bapak Ibu guru pendamping. Setelah itu ada pelatihan kepada anak-anak. Betul, iya. Dan itu dilaksanakan ketika orientasi ini selesai. Maksudnya itu baru program dari kami, baru program. Nanti bisa dilaksanakan di SMP Negeri 2 Surakarta. Ini kan banyak sekali ekskul, kegiatan ekstrakurikuler itu yang
di dalamnya ada anak-anak yang saya maksud kelompok-kelompok tertentu di sini bisa dimasukkan ke eskul-eskul, nanti baru ada peer educatorsnya di situ, misalnya di dalam pramuka, di ekskul basket atau volley seperti itu. Jadi sama-sama ke teman sebayanya yang satu frekuensi, begitu Bapak. Jadi pelaksanaannya baru setelah ini. Ini programnya di awal, baru pembekalan kepada Bapak Ibu guru, dan nanti ada sosialisasi kepada anak-anak. Untuk tahapannya sendiri pertama masih penguatan di tata tertib sekolah seperti itu. Jadi yang kita dengar betul ya, nanti ada istilahnya kelompok A yang memiliki program tertentu atau pengertian RTS lah itu, sehingga nanti anak itu akan apa ya, kegiatannya apa, tapi endingnya untuk peningkatan tadi ya. Betul, untuk edukasi ke teman-teman sebayanya. Betul, suatu saat ini menginspirasi menurut saya agen-agen atau bentuk remaja teman sebaya bisa dikembangkan. Tadi situ pernah bilang di samping kesehatan ada LPS tentang anti narkoba misalkan, LPS tentang apa itu saya menarik. Karena daripada kita mungkin kelompok itu sangat paham tentang apa ya, lingkungan, tentang karakter temannya, sehingga programnya nanti sesuai dengan tadi peningkatan apa itu bisa berhasil. Iya, teman-teman. Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Bapak Supono atas pertanyaan dan masukannya. Dan terima kasih kepada Ibu Isma atas jawaban yang telah diberikan. Kepada Bapak Ibu hadirin, apakah ada pertanyaan? Oh, ada tambahan dari Ibu Eni, monggo kami persilakan. Terima kasih waktunya. Alhamdulillah seminar yang diangkat oleh Ibu Isma cukup bagus. Kami hanya ingin menambahkan bagaimana kalau nanti misalkan benar-benar ada agenda siswa tadi tuh, saya menyoroti masalah keagamaan. Bagaimana kalau misalkan nanti bekerja sama dengan guru agama bisa membentuk apa istilahnya kayak remaja masjid itu untuk kegiatan keagamaan, sehingga kalau yang selama ini ketika ada pelaksanaan sholat berjamaah itu Bapak Ibu guru yang menyampaikan. Bagaimana nanti kalau misalkan ada tadi teman sebaya tadi ya, itu bisa diikut sertakan untuk mengajak teman-temannya untuk segera bisa melaksanakan ibadah secara berjamaah. Itu yang tersebut. Baik, terima kasih kepada Ibu Emi atas masukannya. Insya Allah bisa jadi masukan juga untuk program TK selanjutnya mungkin. Terima kasih Bu Emi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatian, pertanyaan dan juga masukannya. Terima kasih juga kepada Ibu Arista Isma atas pemaparan dan juga segala penjelasannya. Kami tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.